Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Senang rasanya karena masih bisa menyapa saudara lewat khotbah minggu kita hari ini, yaitu minggu ke-12 setelah Trinitatis tanggal 30 Agustus 2020. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan khotbah kita hari ini, baiklah kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita berdoa, mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga bersyukur hari ini karena tanggal 30 Agustus ini adalah hari ulang tahun gereja kita GKPI yang kita cintai. Selamat ulang tahun GKPI yang ke 56 hari ini saudara. Kita bersyukur karena Tuhan memelihara kita, menyertai, menjaga, melindungi kita, sehingga kita tetap ada sebagaimana kita ada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita di minggu hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari saudara membuka Alkitab dan kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh memberkati kita dalam minggu hari ini. Tema khotbah kita hari ini sekaligus tema minggu kita saudara, yaitu menang atas kuasa kegelapan atau okultisme. Saudaraku, kita bersyukur sekali lagi karena Tuhan memberikan kita kesempatan ini boleh beribadah di rumah Tuhan. Untuk saudaraku yang hari ini beribadah di rumah, Tuhan juga kiranya memberkati saudara dengan kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berhubungan dengan tema khotbah kita hari ini, kita diingatkan akan suatu pergumulan besar dalam kehidupan kerohanian kita. Bahwa firman Tuhan katakan bahwa dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Kita berasal dari Allah, tetapi dunia ini di bawah kuasa si jahat. Dan si jahat yang menguasai dunia ini, firman Tuhan katakan dia berjalan seperti singa yang mengaung-ngaung, mencari orang yang dapat ditelannya, yaitu iblis saudara. Itulah musuh kita, itu musuh kegelapan itu, yang setiap saat ingin merenggut kita, ingin menarik kita, ingin menelan kita, ingin membawa kita dari posisi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk ditarik kembali kepada kuasa kegelapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu pergumulan ini adalah pergumulan yang sangat besar dari masa ke masa. Setelah melewati satu zaman yang mengagungkan rasionalisme, kita tahu itu bahwa orang yang memegang prinsip tentang rasionalisme tidak percaya akan hal kegelapan. Mereka memikirkan tentang bagaimana logika berpikir menjadi jawaban untuk semua hal. Kini dunia nampaknya mulai berubah dari hal itu saudara. Kenapa saya katakan berubah? Karena banyak orang yang tadinya berpikir secara rasional, yang dahulu sangat menentang hal-hal supranatural, sekarang mereka berbalik, bahkan menjadi sangat keranjingan atau bahkan dikatakan sangat gemar
dengan perkara-perkara yang supranatural. Ya, ini menjadi sebuah fenomena yang memang terbalik dalam zaman ini, yaitu orang-orang yang tadinya menganut paham rasionalisme, saudara, sekarang mereka gemar dengan paranormal, gemar dengan perdukunan, ilmu-ilmu sihir, santet dan segala macam, saudara. Ini sekarang sedang digemari, disukai oleh banyak orang, saudara. Yang dahulunya ini hanya dari golongan-golongan kaum ya primitif, saudara, tetapi sekarang orang-orang yang berpengetahuan tinggi, intelektualnya tinggi, tetap juga di zaman ini tergoda, bahkan memiliki kegemaran untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan okultisme ini. Ini nyata, saudara, di zaman ini. Maraknya ketertarikan banyak orang akan dunia roh menunjukkan sebenarnya kepada kita bahwa iblis itu adalah nyata, saudara. Dia bukan sesuatu yang fiksi, dia nyata adanya, dia masih eksis, dan dia masih begitu kuat menancapkan kukunya, kakinya dalam kehidupan manusia di dunia ini dari masa ke masa hingga pada akhir zaman ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita hari ini adalah sebuah pergumulan yang terus kita perjuangkan, karena kita tahu bahwa dunia ini masih sungguh-sungguh dikuasai oleh si jahat. Kita tidak bisa menutup mata tentang hal-hal ini. Oleh karena itu kita perlu memperkuat otot-otot iman kita, sehingga kita mampu berjuang dan mampu memenangkan peperangan rohani ini. Dan kita menjadi pemenang sebagaimana Yesus juga telah memenangkan perjuangan itu, saudara, peperangan rohani itu. Oleh karena itu lewat renungan kita ini, kita coba akan menggali beberapa pengertian, beberapa hal yang bisa membuka pemahaman kita tentang fakta kenyataan dunia kegelapan yang sedang merajalela, yang diubah istilahnya menjadi okultisme pada saat ini, saudara. Dan yang pertama kita coba lihat dulu pengertian apa sih sebenarnya okultisme ini. Apa ini sebenarnya kuasa kegelapan yang disebut okultisme? Untuk memudahkan kita memahami tema khotbah kita hari ini, seharusnya kita harus memahami ini dulu, saudara. Apa itu okultisme? Istilah okultisme ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yang yaitu kata occultus, saudara, yang mempunyai 4 pengertian dasar, yaitu dibalik, artinya dia tersembunyi, dia tidak kelihatan, dia dibalik. Ada juga tersembunyi, artinya tidak kelihatan juga. Misterius adalah sesuatu yang memang tidak disangka-sangka, dan gelap apalagi, saudara. Artinya semua yang berhubungan dengan kata okultisme ini, kalau kita bisa katakan itu dibungkus di dalam satu kata kegelapan. Itu sebabnya kuasa kegelapan itu lebih cenderung kita ungkapkan seperti itu, saudaraku. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau kita baca di sana, istilah okultisme diartikan sebagai kepercayaan kepada kekuatan gaib yang dapat dikuasai manusia. Itulah kalau pengertian bahasa Indonesia, kepercayaan terhadap sesuatu kekuatan gaib yang bisa dikendalikan atau dikuasai manusia. Dan kalau kita juga lihat dalam konteks bahasa Inggris, okultisme ini berasal dari kata occult, yang berarti, saudara, secret, rahasia. Memang berbicara tentang okultisme, kekuatan atau kuasa kegelapan, itu sesuatu yang rahasia, bukanlah sesuatu yang terang benderang, yaitu tersembunyi dari pandangan manusia biasa atau bersifat misteri, saudara, sehingga dikatakan secret, saudara. Sedangkan isme itu berbicara ajaran, sehingga kalau kita katakan okultisme dalam pemahaman yang sebenarnya di sini, yaitu hal yang menyangkut dengan kuasa kegelapan, doktrin yang mengajarkan tentang kegelapan, rahasia yang tersembunyi, yaitu kekuatan-kekuatan yang dibungkus di dalam kegelapan tadi, yang tentunya, saudara, dikuasai, dipelopori, disponsori oleh setan sebagai juru kuncinya. Itu yang kita lihat. Sehingga kalau berbicara okultisme berarti itu ajaran paham yang mengajarkan tentang kuasa kegelapan. Itulah, saudara. Lalu yang kedua kita lihat di sini, bagaimana kita bisa melihat perkembangan okultisme ini. Sebenarnya perkembangan okultisme itu telah ada jauh sebelumnya, saudara. Dari dulu kala, sejak manusia jatuh dalam dosa, disitulah kuku atau kaki berpijaknya okultisme mulai ada di muka bumi ini, saudara. Sebenarnya dalam kehidupan manusia.
Di dalam wacana keagamaan, khususnya dalam teologi Kristen, isu tentang okultisme mendapat perhatian yang sangat besar dari masa ke masa. Tetapi dimulai pada akhir tahun 40-an, 1940-an secara khusus saudara, pada awal tahun 50-an, pembicaraan mengenai okultisme merupakan sebuah topik yang sangat sering muncul saudara. Pembicaraan yang sering muncul di berbagai tulisan. Dan tahun 70-an terlebih di sana memperlihatkan giatnya kalangan orang-orang Kristen khususnya di Amerika dalam menanggapi okultisme seperti ini. Ini luar biasa. Jadi dia berkembang dari masa ke masa, baik pemahaman juga reaksi gereja menghadapi tantangan okultisme ini. Khususnya dari kelompok ya kita lihat Pantekosta atau karismatik, buku-buku yang berhubungan dengan okultisme ini mereka sedang luas diperbincangkan saudara. Itu yang kita lihat, termasuk sebenarnya di Indonesia. Dari kelompok khususnya Pentakosta ataupun karismatik sampai tahun-tahun terakhir ini pun mereka sangat gemar untuk memperbincangkan ini. Memang di kalangan kekristenan secara khusus di anggota PGI, topik ini tidak terlalu diberikan perhatian sebenarnya untuk dibicarakan. Tetapi walaupun seperti itu bukan berarti kalau tidak dibicarakan lalu dia tidak ada. Ini merupakan sebuah secret saudara, rahasia yang ada dibungkus di dalam sebuah kegelapan. Apa yang kita bisa lihat dalam kegelapan? Tetapi pastinya ketika kita berbicara kegelapan, ada banyak rahasia yang terbungkus di dalam kegelapan itu. Itulah yang disebut okultisme tadi saudaraku. Sesungguhnya praktek okultisme ini sudah berumur lama. Saya katakan dari masa ke masa. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Taman Eden bagaimana di sana setan bekerja untuk mempengaruhi Adam dan Hawa sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Juga dalam pembacaan kita dalam perjalanan umat Israel juga ketika mereka keluar dari tanah Kanaan ada banyak peristiwa-peristiwa serupa yang diperhadapkan dengan kehidupan mereka. Itu yang kita lihat bagaimana mereka diperhadapkan dengan berbagai bentuk penyembahan-penyembahan berhala, juga dalam bentuk tradisi, kebiasaan, adat istiadat orang-orang yang mereka temui termasuk di tanah Kanaan saudara. Ini menjadi sebuah awasan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan, di mana orang-orang yang ada di tanah Kanaan mereka adalah penggemar okultisme, mereka adalah praktisi okultisme. Itu sebabnya Musa mengatakan, ketika engkau masuk ke tanah itu, janganlah engkau mengikuti pola hidup mereka. Jangan terlibat dalam apa yang mereka lakukan, karena itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang akan kita lihat dari pembacaan khotbah kita hari ini merupakan sesuatu yang menarik dan juga sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita di masa kini tentang praktek-praktek okultisme ini. Jenis-jenis yang selalu dipertontonkan oleh setan, yang selalu segar dari masa ke masa. Walaupun ini sudah ribuan tahun pada zaman kitab ulangan ini, tetapi kalau kita perhatikan apa yang terjadi di kitab ulangan ini, juga terjadi dalam masa kini, dalam praktek kehidupan bermasyarakat, baik sebagai orang Kristen ataupun sebagai orang non-Kristen. Praktek-praktek ini masih tetap dilakukan, dikerjakan sampai pada saat ini. Apa itu saudara? Kita lihat beberapa hal. Ada beberapa yang saya lihat di sini saudara. Ada 7 jenis praktek okultisme yang dibenci, yang disampaikan oleh Musa jangan engkau lakukan dalam konteks kitab ulangan. Dan juga kalau kita perhatikan ke-7 hal ini pun adalah sesuatu yang juga masih nyata dalam kehidupan kita sampai saat ini. Begitu kuatnya kekuatan okultisme bercokol dalam kehidupan manusia dari masa ke masa. Ini yang menjadi tantangan bagi kita, baik pribadi juga sebagai lembaga gereja yang diberkati Tuhan di akhir zaman ini. Beberapa itu saudara, jika kita perhatikan dengan cermat dalam kitab ulangan 18 yang menjadi teks khotbah kita hari ini, kita menemukan ada banyak jenis. Saya katakan tadi saudara, ada 7 jenis praktek okultisme yang terjadi di tanah Kanaan yang menjadi awasan bagi orang Israel supaya mereka tidak melakukan. Hal itu membuat Musa memperingatkan mereka supaya mereka menjauhkan diri dari praktek tersebut. Adapun beberapa itu saudara saya katakan seperti yang pertama,
Jangan mempersembahkan anak sebagai tumbal. Ini yang pertama, saudara. Kita berbicara hal ini. Berbicara tumbal, saudara, itulah pekerjaan setan yang paling dahsyat. Memang pekerjaan setan itu cerdik, licik, dahsyat kalau bagi pengikut-pengikutnya. Tetapi tidak ada pekerjaan setan yang gratis, saudaraku. Kalau engkau mau menjadi pengabdi setan, setan akan selalu menuntut sesuatu dari dirimu. Ada tumbal, saudara. Ini berbahaya. Itu sebabnya dikatakan jangan engkau mempersembahkan. Kenapa mempersembahkan anak? Itu terjadi perjanjian antara setan dan manusia. Yang pastinya sudah, kalau ditepati, setan akan memberkati. Tetapi kalau tidak, setan akan mendatangkan malapetaka. Itu yang terjadi. Itu yang diawaskan. Jangan engkau melakukan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di Indonesia banyak kepercayaan-kepercayaan seperti ini. Ada banyak orang-orang yang melakukan kegiatan okultisme, ya, membayar tumbang. Kita lihat bagaimana praktek penyembahan ya okultisme di Gunung Kawi. Bahkan kalau kita perhatikan beberapa tahun lalu Jakarta diributkan dengan peristiwa semacam ini. Seorang bayi telah dikorbankan demi penyempurnaan ilmu yang sedang dipelajari oleh orang tuanya. Dan masih banyak lagi, saudara, demi untuk mendapatkan kekayaan. Ada orang-orang tertentu rela mengorbankan keluarganya kepada setan, saudara. Ini berbahaya. Mudah-mudahan di antara kita tidak seperti itu. Ingat, saudara, sehebat apapun engkau mendapatkan sesuatu dari setan, tetapi engkau sedang ditipu karena engkau sedang diperbudak oleh setan. Karena setan tidak pernah memberikan sesuatu dengan gratis. Dia menuntut dirimu untuk engkau mempersembahkan sesuatu dari dirimu kepadanya. Bukan perbuatan baik itu, saudara. Yang kedua dikatakan tenung, hipnotis. Ini bukan yang sekarang jadi. Begitu, apalagi kalau kita memperhatikan pada saat ada hari-hari besar, orang belanja ramai, saudara, di pasar atau di jalanan ramai orang. Ada banyak orang yang suka mempermainkan kekuatan okultisme ini dengan cara hipnotis orang, sehingga apa yang diinginkan hatinya bisa diambil dari orang tersebut. Ini kejahatan yang luar biasa, saudara. Tuhan katakan jangan engkau melakukan itu. Itu perampasan hak kemanusiaan sebenarnya. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan melakukan itu. Itu firman Tuhan ini sangat keras menantang kita saat ini. Di zaman ini begitu banyak orang yang gemar melakukan ini, saudara. Bertobatlah. Jika engkau orang yang melakukan seperti itu, bertobatlah. Karena engkau sangat dibenci Tuhan. Ya, engkau dikasih tapi pekerjaanmu dibenci Tuhan, saudara. Jangan melakukan seperti itu. Mempengaruhi orang dengan kekuatan kegelapan. Mengambil hak kepribadian orang. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan luar biasa. Jadi marilah kita belajar sungguh mengenal Tuhan. Sehingga apapun yang kau inginkan, dapatkanlah dari Tuhan. Jangan dengan merampas kepribadian orang, hak orang yang kau rebut dengan kekuatan-kekuatan kuasa kegelapan. Engkau menjadi luar biasa kena hukuman Tuhan. Yang ketiga ada ramalan. Wah, ini pun sudah bukan hanya terjadi sekarang. Banyak orang yang gemar dengan ramalan-ramalan. Di surat-surat kabar selalu ada dikatakan horoskop, ramalan cuaca, ramalan nasib, ramalan tentang masa depan. Bahkan ada orang-orang tertentu dengan kekuatan kuasa kegelapan berani meramal orang dengan garis tangan, dengan melihat raut muka, dengan banyak hal lagi prakteknya. Dan itu tidak hanya terjadi zaman dulu, sekarang pun terjadi, saudara. Itu yang kita lihat. Bertobatlah, saudara. Seakan-akan engkau adalah orang yang mengetahui segala sesuatu. Tidak, saudara, bukan engkau. Setan yang berusaha menipu engkau melihat segala sesuatu dengan kacamata yang keliru, dengan kacamata yang dari kegelapan, saudara. Apa yang bisa dilihat oleh kegelapan? Tidak ada. Tetapi engkau telah ditipu oleh kegelapan itu. Mari, saudara. Tuhan adalah terang. Ketika engkau berjalan dalam terang, engkau akan melihat rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau tidak perlu meramal. Karena firman Tuhan, masa depanmu sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Itu yang perlu kita pahami, saudara. Makanya Tuhan sangat membenci orang Israel melakukan itu. Karena Tuhan memiliki masa depan bagi orang Israel. Masa depan penuh harapan. Tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu ini adalah bagian dari pengharapan masa depan orang Israel. Tidak perlu diramal-ramal. Kalau kita ikut Tuhan, Tuhan akan menuntun kepada masa depan yang lebih baik. Itu yang kita dapatkan, saudara. Ada juga di sini katakan praktek spiritisme. Ini berbicara dengan roh-roh orang mati, saudara. Praktek ini tidak hanya terjadi sekarang, sudah terjadi dari zaman dulu kuno. Ya, sejak di tanah Kanaan yang dikatakan sih, jangan berbicara dengan orang-orang mati.
Saya tidak tahu saudara bagaimana saudara menanggapi hal ini. Apakah memang benar manusia hidup masih bisa berbicara dengan orang mati? Engkau ditipu oleh setan saudara. Itu saudara. Bukan orang mati itu temanmu berbicara. Tetapi setan yang mengambil rupa penipu dikatakan tadi. Mari saudara, firman Tuhan katakan jangan melakukan itu. Itu merupakan kekejian yang sangat besar di mata Tuhan. Engkau tidak percaya Tuhan. Kenapa engkau meminta petunjuk setan? Petunjuk orang-orang mati. Engkau masih punya Tuhan. Tuhan punya sesuatu yang bisa disampaikan kepadamu. Kalau engkau mau mendengarkan Tuhan, engkau akan diajari Tuhan tentang hidupmu dan tentang pergumulan yang kau hadapi saat ini. Itu yang kita lihat. Sehingga beberapa praktik tadi sangat dibenci oleh Tuhan saudara. Mari kita memahami hal itu. Dan seterusnya dari pembacaan kita ini, kita diajari oleh firman Tuhan ini. Supaya kita tidak tergiur kepada hal-hal seperti itu. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan? Kalau kita baca ayat 13 sampai 14 dikatakan haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal, petenung. Tetapi engkau tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Puji Tuhan saudara. Ada dua hal yang perlu kita lakukan dari kebenaran supaya kita bisa menang sesuai dengan permintaan Tuhan. Menang atas kuasa kegelapan. Ada dua hal saudara yang dituntun dari orang Israel, dari kita juga hari ini. Yaitu yang pertama, ya cara untuk mengatasi supaya kita bisa menang atas kuasa kegelapan. Lihat firman ini yang pertama, hiduplah dalam kekudusan. Itu kata kunci saudara. Firman Tuhan katakan tanpa kekudusan kita tidak mungkin melihat Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Itu sebab firman Tuhan katakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikian firman Tuhan saudara. Di dalam kekudusan Tuhan kita bisa menikmati hadiratnya, kuasanya, kemuliaannya. Dan ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, tidak ada suatu kuasa apapun yang bisa mengganggu kehidupanmu. Engkau bisa menang atas kuasa-kuasa apapun di dunia ini kalau engkau menundukkan diri dalam kekudusan kepada Tuhan. Itu sebab firman Tuhan katakan saudara, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Kekudusan ini kata kunci yang harus kita pegang hari ini. Kalau engkau memenang atas kuasa kegelapan, hiduplah dalam kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan saudara. Itu yang pertama. Tidak terlalu panjang saudara. Saya tahu bahwa kita mengerti tentang konsep kekudusan ini karena bagaimanapun kalau berbicara kekudusan itu artinya tidak bermain-main dengan dosa. Kita tidak akan memberi diri kita dipimpin oleh keinginan daging lagi. Keinginan kita, kehidupan kita sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan, oleh roh Tuhan. Sehingga keinginan-keinginan yang berdosa semakin hari semakin dimatikan di dalam diri kita. Maka Tuhan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Biarlah Kristus menguasai hidup kita. Dan pimpinan Tuhanlah yang memampukan kita hidup berkenan dan kudus di hadapan Tuhan. Itu yang kita lihat. Yang kedua adalah hiduplah dalam ketaatan. Puji Tuhan saudara. Ini merupakan suatu pernyataan yang sangat luar biasa, di mana kita dituntut melalui kebenaran ini supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang taat. Bagaimanapun firman Tuhan mengajarkan kepada umat Israel, ketika engkau taat maka segala berkat ini akan diberikan kepadamu. Tetapi ketika engkau tidak taat, maka dikatakan terkutuklah engkau dengan segala kutuk ini dikatakan. Oleh karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kekuatan kuasa kegelapan yang kita pergumulan ini, kita tidak bisa akan mengalahkan itu. Tidak akan mampu mengatasi itu kalau kita tidak mau taat kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Demikian dalam Yakobus 4 ayat 7. Artinya, ungkapan ini berbicara mengenai otoritas. Jika kita mau menundukkan diri kita kepada Tuhan, itu artinya kita berada di bawah otoritas Tuhan. Maksudnya adalah Tuhan menjadi pemegang kendali dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga ketika kita melawan iblis, kita percaya bahwa Tuhanlah yang turun tangan di atas kita. Sehingga kita dapat mengalahkan semata-mata karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga kiranya kebenaran ini membantu kita.
hidup dalam kekudusan dan ketaatan. Kata kunci yang harus kita pegang senantiasa. Kalau kita mau menangkan peperangan rohani, menang atas kuasa kegelapan, menang atas segala bentuk kegiatan okultisme yang kita pergunakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini saya ingin memberikan kepada kita sebuah pemahaman, karena kami sendiri sedang membidangi hal ini, saudara. Dalam tulisan kami terakhir, kami mengangkat tentang okultisme ini, saudara. Begitu berbahayanya. Semua sendi-sendi kehidupan kita akan digerogoti, sehingga kita tidak bisa bertumbuh baik secara pribadi, keluarga, terlebih dalam persekutuan jemaat Tuhan. Oleh karena kehidupan kita masih dikendalikan, dikuasai oleh kuasa-kuasa okultisme ini. Mari saudara, kalau engkau mau lihat kuasa Tuhan, kalau engkau mau melihat pekerjaan-pekerjaan besar, mujizat Tuhan, perkara besar terjadi dalam hidupmu, mari hidup dalam kekudusan, tundukkan hidupmu kepada Tuhan, maka melangkahlah dalam kemenangan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, kita lebih daripada pemenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah di ulang tahun GKP yang ke-56 ini juga, baik sebagai lembaga, kita diingatkan bahwa gereja harus menjadi penuntun kepada kehidupan yang benar. Kita sebagai orang percaya menjadi suluh di dalam kehidupan bergereja kita kepada orang-orang di sekeliling kita, sehingga ada banyak orang yang selama ini masih hidup dalam kegelapan tertuntun kepada terang yang ajaib di dalam Tuhan, sehingga mereka semua pelaku-pelaku kuasa-kuasa kegelapan, mereka dapat bertobat dan percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kebenaran kita terima. Tuhan kiranya memberkati kita dengan renungan ini. Mari memohon kekuatan Tuhan, kita berdoa supaya kita dimampukan kuat melakukan kebenaran ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami renungkan pada minggu kami hari ini. Berkati kami semua dengan kebenaran ini. Bantu kami Tuhan supaya kami boleh mengerti maksud Tuhan bagi setiap kami. Supaya kami diperlengkapi Tuhan untuk bisa kuat dan menang atas segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan. Kami tahu betapa setan tidak pernah membiarkan kami hidup dalam kemenangan. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, bersama dengan Tuhan kami lebih daripada pemenang. Selamatkan kami dari semua cengkraman setan apapun yang mengganggu hidup kami. Umat Tuhan yang selama ini diperbudak, diperhamba oleh setan yang mendengarkan renungan ini, bantu mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah roh Tuhan bekerja dalam hati mereka, sehingga mereka boleh dilepaskan dan dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Kalau semua itu karena pekerjaan setan, Tuhan lepaskan mereka dalam nama Yesus. Yang mencari pekerjaan, berikan mereka kesempatan mendapatkannya. Yang mencari jodoh pun Tuhan berkati mereka. Yang mengharapkan keturunan pun Tuhan berkati. Dan masih banyak pergumulan umat-Mu hari ini. Biarlah mereka dilepaskan Tuhan, dibebaskan, ditolong, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya kebenaran memberkati saudara di minggu kita hari ini. Dan saya ingin katakan, tetaplah kuat saudara, hiduplah dalam kekudusan, taat kepada Tuhan, maka engkau akan diberkati menjalani kehidupanmu hari demi hari, dan engkau bisa menang atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan, memenangkan peperangan rohani. Kalau saudara memiliki beban pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, atau saudara memiliki pergumulan dengan kuasa-kuasa kegelapan, hubungi kami saudara. Kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu saudara dalam doa. Dan saya ingin katakan, di hari ini, di minggu ini, Tuhan memberkati saudara semuanya, dimanapun berada saat ini. Dirgahayu GKP ke-56 tahun. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.